Level lu level menteri, bos. Menteri, men. Komdigi, komunikasi digital. Ada teknologi, ya, yang namanya googling. Masa iya kita mesti kasih tahu Menteri Komdigi nge-googling dulu? Itu pernyataan yang malu-maluin, ya. Bahaya yang pertama nih, YouTube saya nggak balik-balik. Bahaya tuh. Ya, teman-teman jangkrik dimanapun Anda berada, marilah kita dengarkan berita jangkrik selanjutnya. Memang jangkrik. Apa nih? Wah, saya dapat perintah dari Bapak Ucup. Pak Ucup ini peternak jangkrik juga. Wah, Pak Ucup mengatakan, tolong dibacakan. Jadi teman-teman yang berbahagia, dimanapun Anda berada, terutama Gen Z yang baru lulus, belum kerja, ya, ternyata ada karir baru di Indonesia, jenjang karir baru, buzzer jadi staf khusus. Luar biasa ini. Jadi kalau selama jadi buzzer ngejelek-jelekin siapa, nggak masalah. Yang penting nanti Anda akan jadi staf khusus. Dan yang paling penting, sejarah Anda sebagai buzzer akan dihapuskan karena menterinya nggak tahu. Sebetulnya gini ya, itu kalau buzzer jadi staf khusus, menurut gue sih boleh-boleh aja. Itu mah garis tangan. Emang udah jalannya begitu. Dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala dari buzzer jadi staf khusus. Ya udah. Tapi yang saya prihatin itu justru omongan menterinya. Saya nggak tahu latar belakang staf khusus saya. Yang saya tahu adalah Rudi Sutanto. Saya nggak tahu tuh apakah dihubung-hubungkan dengan Kurawa atau Rudi Valingka, nggak tahu. Itu bahaya. Level lu level menteri, bos. Menteri, men. Komdigi, komunikasi digital. Ada teknologi, ya, yang namanya googling. Masa iya kita mesti kasih tahu Menteri Komdigi nge-googling dulu? Itu pernyataan yang malu-maluin, ya. Jadi mendingan begini aja. Wah, teman-teman wartawan, terima kasih atas masukannya. Saya akan mempelajari lagi lebih dalam. Tapi memang kebutuhannya Mas Rudi ini memang sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi mohon maaf kalau memang sebelumnya beliau pernah berkarir jadi buzzer. Atau seperti masukan, ngomong apalah gitu, ngomong apalah. Tapi jangan ngomong, wah nggak tahu nih. Bos, itu beruntung cuma buzzer. Kalau dia punya rekam jejak yang membahayakan bangsa dan negara, gimana? Mesti evaluasi tuh. Enggak, saya nggak minta Pak Prabowo evaluasi. You are aja mengevaluasi diri sendiri. Coba nih, gimana? Masalahnya, ya, Anda itu Menteri Komdigi. Cek and recheck bisa banyak. Anak SD yang udah pegang handphone itu biasa nggak googling juga. Masa iya levelan menteri sama anak SD kalah? Kan tinggal nge-googling. Ini staf khusus. Harusnya orang yang paling deket sama Anda. Jangan dong mencoberdas nih, jadi coba deh dicek-cek deh. Enggak, ini belum telat. Coba dicek-cek aja tweet-tweetnya beliau ke Presiden Prabowo tuh gimana. Abis itu panggil orangnya, suruh minta maaf. Mohon maaf Pak Prabowo, kemarin saya hilaf. Ya nggak apa-apa lah, hilaf 10 tahun, namanya juga hilaf. Nah, kita juga ada tobatnya. Tapi gini lah, saya sih sekali lagi ya, saya nggak pernah memasalahkan karir partnya si Rudi itu. Cuma saya menyesalkan komentarnya Menteri Mutia yang mengatakan nggak tahu. Mendingan ya udah, terima kasih masukannya, mohon maaf saya akan mengevaluasi lebih dalam kehadiran beliau atau gimana lah. Ya atau pura-pura tahu juga nggak apa-apa. Ya saya sudah memahami, mengetahui latar belakangnya, cuma setelah perbincangan dengan Mas Rudi, saya yakin dia bisa berkontribusi kepada negara ini lebih banyak, gitu kan enak. Tapi kalau ngomong nggak tahu, itu bahaya banget Bu Menteri. Bahaya banget, asli bahaya. Bahaya yang pertama nih, YouTube saya nggak balik-balik. Bahaya tuh. Yang kedua, ya itu tadi, lu nggak cek and recheck, bos. Untung aja. Cuma buzzer tuh. Membahayakan bangsa dan negara nggak? Dia sempat pecah belah itu.
Jadi sekali lagi jangan gitu lagi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri ini tidak terjadi di kementerian-kementerian lain. Terus kemudian saya juga bertanya ya, Ibu Menteri ini kan backgroundnya wartawan ya. Biasanya kan wartawan itu kan ngecek-ngecek dulu narasumber sebelum wawancara ya. Jadi jujur aja, seperti kata raja, jujurlah padaku. Nah tuh, ya. Ini sebetulnya kalau emang titipan ngomong aja titipan nggak apa-apa juga bos. Zaman emang titipan ya udah titipan aja. Jadi gini. Satu, Ibu Mutia masih banyak tugas, belum lagi tentang judi online dan lain-lain. Kontroversi yang kemarin itu harusnya segera diperbaiki. Ibu Mutia harus muncul lagi menjelaskan. Minimal mengakui bahwa mohon maaf ini titipan, misalnya gitu nggak apa-apa juga. Tapi akhir kata, saya berikan selamat bekerja kepada Ibu Mutia dengan Menteri Buzzer dengan staf khusus buzzernya. So artinya memang pendekatan buzzer-membuzzer dari pemerintah ini akan tetap ada karena staf khususnya adalah buzzer. Jadi mungkin Mas Rudi sebagai staf khusus akan memberikan tips-tips kepada buzzer pemerintah bagaimana cara jadi buzzer yang bisa menjadi staf khusus. Mungkin itu ya. Wah ini saya nggak bisa bacain. Nanti sangkanya saya mau jabatan itu. Enggak, saya mah biasa-biasa aja saya. Saya mah panggilan bangsa dan negara dan saya belum pernah jadi buzzer. Saya bukan bermaksud iri atau itu enggak lah. Walaupun saya jelas doktor komunikasi. Tapi ya kan saya belum pernah membuzzer ya. Jadi nah justru nanti mungkin kita pertanyakan tuh staf khusus menteri lain, Anda pernah ngebuzzer atau tidak? Jangkrik emang orang jangkrik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.